Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini, aku akan mencoba menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Passenger. Gue jadi ngeri anjing. Film ini menceritakan seorang kru pesawat, Jim Preston, yang terbangun secara tidak sengaja dari tidur panjangnya, atau istilah orangnya naonnya berhibernasi, akibat kerusakan sistem pesawat luar angkasa bernama Avalon. Dan perlu kalian ketahui, Avalon merupakan pesawat canggih luar angkasa yang sedang melakukan perjalanan ke planet Homestead 2, memiliki misi untuk membuat koloni manusia di planet tersebut. Pesawat mengangkut manusia sebanyak 5.000 orang dan 258 kru yang keseluruhannya tertidur di dalam pod hibernasi. Insiden bermula ketika pesawat menabrak banyak asteroid di jalur yang dilewatinya dan berhasil merusak pesawat hingga menyebabkan komputer mengalami kegagalan sistem. Dan meskipun pesawat sudah sangat canggih, bisa memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis, namun tetap saja ada salah satu pod hibernasi yang tidak bisa diperbaiki, hingga membangunkan Jim Preston, seorang kru pesawat. Dengan rasa pusing di kepala, Jim pun bangun dan dipandu oleh komputer hologram untuk sampai ke kabin miliknya. Selanjutnya, Jim bersiap-siap untuk pergi ke ruangan tempat orang-orang berkumpul dan belajar. Namun, herannya dia ketika tidak ada seorang pun di sana. Kemudian, Jim mencoba mencari tahu ke berbagai tempat termasuk ke bagian pelayanan, hingga hingga ke ruangan kapten pesawat. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Hingga sampailah ia ke sebuah ruangan observatorium. Jim meminta komputer untuk menunjukkan perjalanan ke Homestead 2. Alangkah kagetnya dia saat mengetahui bahwa pesawat akan sampai sekitar 90 tahun lagi dari total perjalanan 120 tahun. Itu artinya dia terbangun pada saat tahun ke-30. Anjir, jauh kayaknya bro. Jim pun merasa kebingungan karena tanpa berhibernasi ia tidak mungkin bisa melewati perjalanan tersebut. Hingga akhirnya ia mencoba meminta bantuan komputer dengan mengirimkan pesan ke bumi bahwa ia sedang ada masalah. Namun itu sia-sia saja karena kalian bayangin sendiri lah guys. Untuk mengirim pesan ke bumi aja itu memerlukan waktu sekitar 55 tahun ya hingga membalasnya dari bumi. Wadaw, padahal sekarang aja sudah 4G cepat banget yang ngirim pesan. Pada saat Jim berjalan di lorong, betapa senangnya dia ketika melihat ada seorang pelayan bar yang sudah terbangun. Namun, belakangan diketahui bahwa pelayan tersebut adalah robot android bernama Arthur. Keren ya robotnya, persis banget kayak manusia, Karena Jim merupakan seorang insinyur mesin, maka ia berusaha untuk memperbaiki pod hibernasi dengan harapan bisa digunakan kembali untuk tertidur. Namun, tetap saja tidak berfungsi. Selanjutnya, ia mencoba membuka ruangan awak pesawat untuk membangunkannya dan meminta bantuan. Tapi, semua itu tidak berhasil karena pintu masuk tidak bisa dibuka meskipun digedoran ku palu jeung besi. Di bar, Jim curhat kepada Arthur dengan apa yang sedang dialami oleh dirinya. Arthur memberikan saran agar jangan terlalu dipusingkan dan nikmati wae hidup maneh euy. Lalu Jim pun bersenang-senang dengan berbagai fasilitas yang ada di pesawat tersebut, seperti kamar mewah, berolahraga, makan di restoran, main game, enak banget hirupna. 1 tahun pun berlalu, Jim sudah sangat bosan dan kusut terlihat dari bewokna nu panjang. Jim membantingkan botol minuman, lalu Jim melihat sebuah ruangan yang terdapat pakaian luar angkasa. Kemudian Jim memakainya dan pergi keluar pesawat. Di luar, Jim melayang-layang seakan menikmati betapa heningnya luar angkasa, hingga membuat ia sedih karena meratapi hidupnya yang sendirian itu. Kerasa kurang deh. Pada saat Jim kembali ke pesawat, ia melamun dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya saja dengan cara pergi keluar pesawat tanpa pakaian luar angkasa. Namun pada akhirnya Jim mengurungkan niatnya itu. Lalu ia berlari ke ruangan pod hibernasi dan tanpa sadar ia terpeleset oleh botol minumannya sendiri yang tadi ia lempar. Makan tuh.
Ketika ia terbangun, tepat di hadapannya terlihat ada pot hibernasi yang di dalamnya terdapat seorang wanita cantik. Waduh, amoy. Langsung saja Jim mendekatinya dan melihat nama yang tertera, yaitu Aurora Lane. Halus namanya. Selanjutnya, Jim mencari informasi tentang data diri si Aurora Lane karena ia merasa tertarik dengan wanita tersebut hingga sampai hingga sampai makan pun di dekat potnya. Kemudian ia bercerita kepada Arthur dan mempunyai niat untuk membangunkan. Kemudian ia bercerita kepada Arthur dan mempunyai niat untuk membangunkannya, tetapi dia sadar jika membangunkannya saat itu maka akan menghancurkan hidupnya. Tetapi karena ia sangat menyukai Aurora, akhirnya Jim memutuskan untuk membangunkannya saja. Dengan peralatan mekaniknya, Jim pergi ke ruangan pod hibernasi dan mencoba untuk mengutak-atik pod Aurora. Dan akhirnya berhasil membukanya hingga Aurora terbangun. Dengan tergesa-gesa, Jim pergi dari ruangan itu agar tidak diketahui bahwa ia yang telah membangunkannya. Terlihat Jim merasa sangat bersalah akibat perbuatannya itu. Jim berbicara kepada Arthur agar jangan memberitahukan kejadian sebenarnya kepada Aurora. Di tempat lain, Jim dan Aurora akhirnya bertemu. Aurora yang kebingungan bertanya kepada Jim, "Di mana semua orang?" Kemudian Jim mencoba menjelaskan dengan apa yang terjadi bahwa orang-orang masih tertidur dan hanya mereka berdua lah yang sudah terbangun. Setelah mendengar penjelasan itu, Aurora pun kaget dan ia panik ingin kembali tertidur di pod hibernasinya. Namun Jim berhasil menenangkannya dan mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Karena pada dasarnya pod hibernasi dirancang agar bisa terbangun pada jadwal yang sudah ditentukan. Pokoknya mah geus teu bisa dipakai deui lah. Aurora pun minta bantuan pusat komputer informasi. Tiba-tiba Jim datang dan mengajaknya makan. Pada saat mereka pergi, terlihat mesin hologram yang tadi digunakan rusak. Di tempat makan, Jim hanya makan makanan yang biasa, sedangkan Aurora yang mewah. Karena Jim gak mampu beli makanan mewah, akhirnya si Aurora mentraktirnya. Sambil makan, Aurora berpikir mungkin ada cara lain agar bisa kembali berhibernasi. Namun Jim berkata bahwa selama ini ia sudah mencoba berbagai cara namun tetap saja tidak ada hasil. Sambil indit bari manyun, Aurora mengatakan bahwa ia belum siap untuk menyerah. Dia mencoba membuka pintu tempat staf pesawat tertidur. Eta pantau digedoran make palu ku si Aurora angger we pageuh. Di tempat lain, Jim melihat ada yang salah dengan salah satu robot pembersih, sampai akhirnya Jim mencoba untuk memperbaiki robot tersebut. Kemudian pada saat Jim sedang memperbaiki robot dan tiba-tiba Aurora datang dan berkata, "Kenapa kamu melakukan itu?" Hingga Jim pun kaget karena ia sangka Aurora mengetahui bahwa ia membangunkannya. Namun ternyata pertanyaan tersebut untuk mewawancarai Jim kenapa ia ikut dalam ekspedisi ke planet tersebut. Lalu Jim berkata bahwa di bumi jika ada sesuatu yang rusak maka tidak bisa diperbaiki alias diganti dengan yang baru. Sehingga tidak ada pemecahan masalahnya. Sementara di planet baru nanti ada kemungkinan keahlian mekaniknya bisa dibutuhkan. Pada akhirnya si Aurora bercerita bahwa ia kehabisan akal untuk bisa berhibernasi kembali dan ia memutuskan untuk tidak mau memikirkannya lagi. Ia bertanya, ada hiburan apakah di pesawat tersebut? Apakah? Kemudian Jim mengajaknya bersenang-senang dengan cara memainkan beberapa permainan. Seiring waktu berlalu, Jim dan Aurora semakin dekat, hingga akhirnya benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Di suatu momen, Jim menulis surat untuk mengajak Aurora berkencan, dan Aurora pun menyetujuinya. Hingga akhirnya mereka pun makan malam di restoran mewah. Selesai makan, Jim pun mengajak si Aurora ke wahana luar angkasa yang dulu pernah dicoba Jim. Pada saat si Aurora akan memakai pakaian luar angkasa, ia menyuruh Jim balik badan karena ia akan membuka dressnya. Si Jim pun deg-degan, sarua orang oge deg-degan menempuh. Singkat cerita, mereka pun keluar dan menikmati melayang-layang di luar angkasa sigalang layangan dan melupakan kesedihan yang sedang mereka alami. Hingga akhirnya Aurora mengucapkan terima kasih kepada Jim. So sweet kan akhirnya. Adegan selanjutnya makin panas aja bro, karena di sini nggak ada kipas angin kayaknya. Panas. Pada saat kembali ke pesawat, mereka akhirnya melakukan adegan orang dewasa, entah apalah itu namanya. Karena mohon maaf di sini saya masih anak kecil, jadi tak hafal karena itu.
Mungkin seperti itulah ketika orang dewasa saling jatuh cinta. Aku tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, bro. Parahnya lagi, mereka pun melakukannya di tempat makan alias warteg, tempat makan. Pokoknya mereka sering banget lah melakukannya, hingga geraratul orang, hingga akhirnya si Jim berniat untuk melamar si Aurora di hari ulang tahunnya. Ngemil apa yang paling enak? Ngemilin burung kamu. Woi, ambil